Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pembelajaran Structure and Written Expression untuk meeting yang kelima. Ya, pada meeting kelima kita akan belajar terkait simple past. Ya, bagaimana mengungkapkan bentuk sederhana di masa lampau. Ibu akan ajarkan, dengarkan baik-baik ya. Di sini yang pertama yang perlu dipahami adalah pattern. Pattern itu adalah rumus atau pola. Pola yang digunakan apa? Sebagaimana tenses sebelumnya, kalau simple dibagi menjadi dua, ada bentuk verbal dan ada bentuk nominal. Diingat, kata dasarnya adalah verbal. Verbal itu artinya adalah verb, sebuah kalimat yang predikatnya berupa verb. Verb adalah kata kerja. Jadi definisi dari kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Jadi simbol dari verbal itu adalah V. Di sini kita bisa temukan V2, V1, V1. Ya, sedangkan ketika kalimat itu nominal, kita tidak menemukan yang namanya V, simbol V di dalam rumusannya. Jadi sebuah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Kata kerja itu contohnya seperti apa, Bu? Contohnya misalkan ya kalimatnya, para murid belajar. Guru menjelaskan. Terus kemudian ada lagi adik bermain. Ayah bekerja. Ibu memasak. Ada memasak, bekerja, bermain, menjelaskan, belajar, itu semua menunjukkan aktivitas. Aktivitas berupa kata kerja, maka disebut sebagai verb. Dan kalimatnya disebut sebagai kalimat verbal. Simbolnya apa tadi? V. Maka di sini kita bisa menemukan V2, V1, dan V1. Jelas ya? Sementara untuk kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Jadi di sini kita temukannya adalah word, ya, dan adjektif, kata benda, dan kata keterangan. Ya, baik. S yang dimaksud di sini itu adalah subjek. Jadi dalam bahasa Inggris subjek itu kata ganti subjek itu ada 7. Ada I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, enaknya nih kalau simple past, apapun subjeknya, kata kerjanya adalah V2, tidak dibedakan. Ketika kalimat negatif, setelah I, you, they, we, she, he, it, tembak saja pakai did not. Tidak boleh do, tidak boleh does. Karena did adalah bentuk V2 dari kata do dan does. Dan ingat, di sini V1 bukan V2 ya, Dek. Kenapa, Bu? Karena did itu sudah merupakan bentuk V2 dari kata do dan does. Jadi di sini tidak boleh V2. Jadi kalau di sini sudah V2, sininya kembali ke V1. Sama juga ketika di sini kalimat tanya, did, subjek, diikuti oleh V1. Jadi kembali lagi ke V1. Paham ya? Selanjutnya di sini ketika kalimatnya itu nominal, maka setelah subjek, I, you, they, we, ya, masih ingat? I, you, they, we, nggak suka S. Coba kalau kita lihat, I, you, they, we nggak suka S, she, he, it suka S. S yang dimaksud itu apa? Yang warna putih. Is, was, has, does, V1S, IS. Sadar atau tidak, semuanya berakhiran S, 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 dan S. Semuanya berakhiran S. Maka selama-lamanya kalau she adalah she is. Kalau he was. It has. She does. Kalau dia membaca berarti he reads. Sementara itu ketika I, you, they, we nggak suka S, maka di sini bukan I is, tapi I am. You bukan you was, tapi you were. They bukan they has, tapi they have. We bukan we does, tapi we do. Berarti kalau saya membaca I read, bukan I reads. Paham ya? Satu pengecualiannya khusus subjek I, masih ingat? I itu memang nggak suka S, tapi sekali aja dia hilaf saat berpapasan dengan was.
Maka dari sini kesimpulannya, kapan subjek ini bertemu dengan was? Ketika subjeknya adalah she, he, it plus I. Kapan subjek diikuti were? Ketika subjeknya you, they, we. Karena nggak suka dengan s. Paham? Kemudian di sini diikutinya bukan kata kerja, tapi kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, kata keterangan atau adverb. Jadi kalau misalkan ada kalimat, kemarin saya sedih, I was sad. Terus kemudian misalkan kalimat yang kedua kata benda ya, we were babies. Dulu kita itu bayi loh. Baru aja sekarang ya, sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa. Terus kemudian yang kata keterangan, misalkan kita sebut, your car was not in the garage. Mobilmu kemarin tidak ada di garasi. Kalau kalimat tanya tinggal diubah. Jadi jangan bingung. Kapan pakai did, kapan pakai was were. Ibu ingatkan kembali. Kalau diikuti oleh kata kerja, pakailah did. Tetapi kalau kata yang mengikuti di sini adalah kata sifat, kata benda, kata keterangan, maka pakainya adalah was were. Contoh, misalkan di sini ya kalimatnya adalah was your father a doctor? Was your father a doctor? Apakah ayahmu seorang dokter dulunya? Nah, gitu ya, Dek ya. Oke, sekarang kita akan membahas penanda waktunya. Karena ini materinya adalah simple past, maka otomatis penanda waktunya juga menunjukkan lampau. Contohnya misalkan kemarin, yesterday. Semalam, last night. Tahun lalu, last year. Bulan lalu, last month. Senin lalu, last Monday, dan seterusnya. Atau ago, misalkan 2 days ago, 3 weeks ago, boleh. This morning, pagi ini. Atau tahun 2020 ke belakang ya, 2019-20 itu juga termasuk lampau karena sudah kita lewati. Paham? Oke. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal ya. Oke. Untuk kegunaannya, simple past itu menyatakan aktivitas yang telah terjadi pada sebuah titik tertentu di masa lampau. Jadi kalau ada kalimat John, bantu Ibu, went atau gone to Spain last year. Penanda waktunya adalah last year, berarti menunjukkan simple past pakainya V2. Yang benar when atau gone? Yang mana yuk? Iya, betul. Jawabannya adalah when. Karena gone menunjukkan V3 atau verb ketiga. Kemudian ada Bob. Bob itu kata gantinya adalah he. Kalau secara rumus suka S. Buys, betul. Bought, juga betul. A new bicycle. Tetapi ketika penanda waktunya di sini yesterday, tidak tepat menjawab buys. Harus V2. Paham ya? Kemudian lagi, hati-hati. Ayu, Dewi nggak suka S, tetapi hilaf saat berpapasan dengan was. Berarti di sini jangan menjawab I were. Salah. Yang benar adalah I was a lawyer. Maka jawabannya adalah was. Selanjutnya, we was atau we were sleepy in the class this morning. Kami ngantuk di kelas pagi ini. Maka dari sini kita tahu jawabannya jelas. Ayu, Dewi nggak suka S, maka jawabannya adalah were. Oke, good. Nah, ini dia. Jebakannya muncul. Agnes didn't. Didn't come apa didn't came to the meeting? Ayo, tidak boleh menjawab came. Kenapa? Karena ada didn't. Kita cek di sini. Did not atau didn't kembali ke V1. Jadi V2 hanya dipakai ketika kalimatnya positif. Ketika kalimatnya negatif dan interrogatif kembali ke V1. Karena di sini sudah ada didn't, tidak boleh came. Jawabannya adalah come. Paham ya? Lanjut, ada did Risma yang benar watch apa watched television last night? Maka dari sini ada kata last night simple past, hati-hati watch or watched. Be careful, it is interrogative sentence ya. Ini interrogative sentence, berarti dari sini did Risma, ada did, berarti dari sini kembali ke V1. Kayaknya watch. Jadi setelah did, subject, back to the verb 1. Kembali ke V1.
Kemudian was, were children sleepy? Apakah anak-anak mengantuk? Maka dari sini namanya anak-anak atau children itu more than one person, ya, lebih dari satu orang. Berarti kalau lebih dari satu orang atau more than one child, lebih dari satu anak, maka di sini jawabannya atau kata gantinya they. Ayu, they, we nggak suka s, berarti nggak boleh was. Kalau was berarti child, tetapi karena di sini children, maka jawabannya adalah were. Paham ya? Oke, biar lebih mantap, Ibu akan latih adik-adik dalam beberapa contoh soal berikut. Oke, perhatikan. Kita ingat dulu ya rumusnya. Ayu, Dewi nggak suka S, she, he, it suka S, kecuali subjek I, khilaf saat berpapasan dengan was. Oke. Kemudian rumusannya ada dua, ada bentuk verbal, ada bentuk nominal. Kalau verbal, kalimat positif, subjek V2. Kalau negatif, did not, hati-hati, pakai V1. Pokoknya kalau ada kata kerjanya, pakainya did. Kalau kalimat tanya juga sama, did, subjek, dan V1. Kemudian di sini ketika kalimatnya nominal, berarti tidak diikuti oleh kata kerja, berarti setelah subjek, I, she, he, it, itu was. Jadi I, she, he, it, itu suka S, berarti was. Kemudian were untuk you, they, we. Ya, belakangnya tidak boleh ada kata kerja, tetapi kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Contoh yang pertama. People didn't travel by car in the past. Dulu orang-orang tidak melakukan perjalanan dengan mobil. They rode horses. Mereka mengendarai kuda. Di sini kita tahu ada kata in the past, di masa lalu. Kita lihat ada kata didn't ketemu traveled. Kita cek yuk. Setelah did not, aturannya kembali ke V1. Di sini kok traveled, V2. Berarti salah. Kata travel tidak tepat, harus diubah menjadi V1, travel. Paham? Ini road, udah benar, bentuk V2 dari kata ride. Yang kedua, where are you last night? I went to your house, but I didn't see anyone. Di sini ada last night, menunjukkan lampau ya. Tetapi di sini kita ketemu are. Kita cek yuk, kalau simple past ada are gitu? Nggak ada, adanya was sama were. Karena you di sini masuk kategorinya you, they, we, nggak suka s, berarti nggak boleh are ya. Are diubah menjadi were. Jadi were itu bentuk V2 dari were, bentuk V2 dari are. Kalau was itu bentuk V2 dari is. Maka dari sini jawabannya adalah where were you last night? Paham? Yang ketiga, di sini ada kata last week. Some friends of mine came. Ada last week, berarti menunjukkan ini lampau atau simple past. Pakai V2 came, oke ya. Kemudian we watched movies, kami nonton film, and ada and. And itu menunjukkan adalah kesetaraan dalam tenses. Kalau di sininya pakai V2, berarti setelahnya V2. Kalau sini V1, sininya V1. Tapi di sini V2, sini V1. Mana yang salah? Kita cek konteksnya. Last week, minggu lalu. Berarti ini lampau. Lebih tepat menggunakan ketika kalimat positif adalah V2. Maka kata stay tidak tepat, harusnya di sini adalah stayed. Paham ya? Ibu lanjutkan soal number 4. I not take a bus to my hometown, but I took a train. I really enjoyed the view. Di sini tiba-tiba kita munculkan kata not take. Aneh. Harusnya di sini bisa kita tambahkan ketika negatif did atau was. Tapi perhatikan ada take. Take itu adalah verb 1 atau V1. Berarti kalau verb 1 masuk kalimat verbal. Dalam kalimat verbal berarti bukan was not. Tetapi yang kita pakai di sini adalah did not. Ya, nggak boleh was not. Karena kalau was not diikuti kata sifat, kata benda, kata keterangan. Sedangkan take di sini adalah V1, berarti yang benar jawabannya adalah didn't take. Paham? Terakhir, we spent our last holiday in Bali. Kami menghabiskan liburan kami di Bali. Where did you spend yours? Kemana kamu menghabiskan liburan kamu? Did you visit a tourist object? Apakah kamu mengunjungi objek wisata? Kalau kita lihat di sini ada did you, spend, visit. Cek yuk. Did you spend atau did you visit? Semuanya V1. Cocok ya. Berarti yang salah adalah spended. Memang betul, ini harus verb 2. Tapi verb 2 dari kata spend itu bukan ditambah ed, tetapi pakainya adalah t. Berarti ini masuk kategori irregular. Kata kerja yang perubahannya tidak beraturan.
Contoh misalkan go, V2-nya kan bukan goet ya, tapi when. V3-nya jadinya gun, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada penjelasan lagi terkait perubahannya ya. Jadi di sini spended berubah menjadi spend pakai T. Oke, bisa ya. Baik. Sampai sini yang bisa Ibu sampaikan? Oke, Ibu tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.